yang bisa memicu terjadinya penyakit-penyakit pembuluh darah. Ya, kita ada testimoni juga sebelum lanjut. Nah, ini dia Ibu Christine, boleh cerita tentang suaminya. Ini ibu yang luar biasa. Kenapa? Ya, kita tahu riset harusnya diemut-emut, dikulum-kulum, ini dimasukin lewat sonde, ya, untuk sehat bapaknya. Ya, kalau kenapa-napa, tak saya dimarahin. Ya, boleh cerita. Nama saya Christine. Saya mau kasih kesaksian tentang suami. Saya saat itu pagi-pagi tidak ada gejala sama sekali dan benar-benar sakit sehat karena masih bisa jemput anak, masih bisa makan bareng sama saya, bahkan masih bisa ngantar saya ke kantor. Waktu itu di City Walk. Jadi setelah hampir 4 jam, dia telepon dengan suara yang pelok. Dia bilang apa? Tangan saya lemas sebelah, tapi masih bergaya. Luar biasa bergaya. Dia bilang, kamu ada di mana? Ntar saya jemput. Jadi saya pikir, oh ya udah, saya santai aja. Nggak lama dia telepon lagi, dia bilang tubuh saya makin lemas dan saya nggak bisa gerak sama sekali. Saya kaget. Akhirnya saya bilang, oke, saya jalan. Macet, saat itu hujan besar. Saya minta anak untuk ketemuin suami saya. Ternyata itu separuh badan, benar-benar nggak bisa gerak. Cuma saya pikir apa masih bisa berdiri gitu loh. Jadi gak lama telepon temen, anakku tuh di sekolahan gak ada jemput sampai jam 5 sore. Aduh, saya jadi pusing. Saya bilang oke, saya suruh anak saya pergi jemput anak yang kecil. Saya ke tempat kejadian dan itu susah sekali taksi. Jadi saya minta tolong orang untuk gotong kiri kanan gitu. Ternyata berdiri aja nggak sama sekali nggak bisa berdiri. Itu yang megang 3 orang aja itu hampir tumbang, bertiga itu benar-benar hampir tumbang, saking beratnya. Begitu saya juga sempat angkat kakinya. Aduh, saya kaget. Itu seperti saya angkat mayat. Karena belum lama itu istri saya baru meninggal karena kanker. Jadi saya juga ikut mengangkat gitu ya, mayat seperti apa saya angkat tuh, saya kaget gitu loh. Jadi saya sampai gemeter terus saat itu, benar-benar kenapa? Itu nggak bisa berdiri gitu loh, nggak ada kekuatan sama sekali untuk berdiri. Aduh, saya sampai benar-benar pusing. Akhirnya bawa ke rumah sakit. Untung dan waktu saya bawa ke rumah sakit itu saya minta riset kemana-mana itu kosong. Teman pada aduh gue lagi sibuk, yang ini lagi pergi, yang ini lagi pergi, dan itu sempat sampai malam itu nggak ketolong kasih riset. Untung saya telepon Ivan, saya bilang kemarin kamu ada beli riset kan? Dia bilang tolong pinjemin ke saya. Jadi waktu di UGD itu saya cekokin sampai 8 sampai 9 riset. Saya pikir untuk pertolongan pertama aja. Lewat mulut. Nah, jadi saya kasih itu saat itu lewat mulut. Saya suruh anak pukul-pukul putihnya supaya melek. Karena dia terus cenderung tidur. Terus cenderung pupilnya itu mengecil. Jadi yang kita ini kan bagus ya, kesadaran itu sama sekali kayak fokusnya hilang, memorinya hilang langsung. Itu hebatnya tuh. Akhirnya saya kasih. Waktu itu memang tensi 160/100. Akhirnya saya masuk ICU. Waktu masuk ICU dokter bilang, saya bilang dok saya mau kasih ini. Apa ini katanya? Gak perlu. Saya dengan gayanya tetap lebih. Akhirnya ya udah, saya mundur. Saya pikir oke, saya kasih kesempatan dokter untuk melakukan tugasnya ya. Jadi dengan dikasih obat segini, hanya segini, 800.000 sehari 3 kali, belum obat jantung, belum obat suntik di tangan, itu berbagai macam obat, cuma beda 4-5 hari, itu suami saya tensi 240 lebih. Naik banget. Dan tensinya itu 100 lebih, 240 lebih, itu sampai alat tensi itu sampai teriak-teriak. Dan orangnya itu panas tinggi, sudah komplikasi ke jantung dan sangat bengkak, bengkak sekali jantungnya. Jadi kata dokter ini nggak bisa lepas dari oksigen, karena kalau lepas dari oksigen langsung mati. Karena dia udah seperti ikan mengap-ngap nggak ada air. Jadi saya bilang oke, dokter pakai aja saya bilang. Akhirnya berapa hari sekali CT scan, dia harus CT scan. Dan hasilnya itu bukan membaik, memburuk. Sampai saya pikir ya, saya udah keluar duit segini banyak, obat udah segini banyak, apa gitu loh. Hasilnya mana gitu, nggak ada hasil gitu loh. Akhirnya saya beranikan diri lagi, dok saya mau kasih ini. Jangan kalau kamu berani kasih katanya. Saya lepas tangan. Waduh, saya juga takut juga. Posisi saya begitu saya takut.
nggak mau ini, dia bilang, waduh saya takut. Akhirnya saya berdoa sama Tuhan, gimana dia terbaik. Akhirnya beda berapa hari lagi saya dipanggil, karena hasilnya lebih memburuk lagi, dan dokter itu bilang begini, kalau misalnya suami kamu ini nggak cepet-cepet dioperasi, kemungkinan bisa pass away. Karena dia ini emang 30 banding 70. Kalau operasi pun, itu pun bisa mati di tempat. Jadi saya pikir, buat apa gitu loh. Anak masih kecil, butuh sekolah, saya pikir kan biaya itu juga nggak cukup gitu loh. Udah berapa kali 10 juta, berapa kali 10 juta. Aduh, ini bener-bener sangat bener-bener kayak lintah darat gitu rumah sakit itu. Benar. Akhirnya waktu di semi ICU, sebelum masuk semi ICU, dokter sudah panggil saya bilang gini, besok harus CT scan jam 8 pagi. Dan kalau dari hasil CT scan itu lebih memburuk lagi, itu harus ambil tindakan untuk operasi. Saya pikir di awal dokter sudah bilang operasi itu bakal mati di tempat. Itu buat apa? Sekarang saya dikejar-kejar, ditunggu sampai jam 10 malam, dikejar-kejar masih suster. Setiap kali ketemu, saya sampai ngumpet, dimanapun saya ngumpet, itu di belakang pintu, kayak di belakang mana, kalau ada dokter dan suster, saya ngumpet, nggak mau ketemu. Kenapa? Dia suruh saya sign untuk segera operasi. Ini saya pikir gila juga dia, udah kayak eksperimen gitu. Waduh, udah kesel juga saya saat itu. Akhirnya di Sabtu saya sengaja datang terlambat, saya sengaja, benar-benar sengaja. Saya cuma minta sama suster, sus, saya kalau misalnya mati pun atau hidup pun, saya mau kasih riset ini. Ini hanya nutrisi dan 100% hanya buang. Kalaupun ada apa-apa, saya bertanggung jawab karena saya istrinya dan keluarganya. Nah, saya minta tolong suster untuk suntik. Saat itu lewat sonde. Saat itu 4. Saya bilang, sus, saya nggak mau tahu, oke tolong kasih ini 4. Besoknya kalau bisa 4 sampai 6, oke suster tolong kasih ini. Ternyata saya kaget. Saya jadi bingung ya, mau datang pagi, apa siangan, atau gimana, saya juga bingung nih ya. Waduh, gimana nih, saya udah stres gitu, karena dikejar-kejar. Akhirnya setelah jam 10-an saya datang, saya kaget. Itu kondisi wajahnya itu seger, bener-bener melek, bisa senyum gitu loh. Dan saya bilang, waduh kesempatan saya nih, kayak riset, gue foto. Jadi dalam keadaan pakai selang, oksigen gitu ya, pegang riset, wah, saya pikir, saya bilang apa? Untuk jadi berkat, bukannya kita nggak apa-apa ya, saya bilang untuk jadi berkat buat orang lain, saya bilang. Akhirnya nggak akan mati sampai di situ. Yang tadinya tubuhnya 100% nggak bisa miring, nggak bisa gerak, nggak bisa garuk, nggak bisa apa-apain, itu sampai bisa miring sendiri. Itu dokter kaget dari 1 sampai 3. Biasanya pakai dokter ahli syaraf yang khusus terapi tangan, dokter ahli bedah otak, sama dokter internis, kepala rumah sakit internis Pusada, saya ketandai. Dan semua 3 dokter itu sampai bingung, saling menyalahkan, nggak tahu ya karena apa ya, karena obat apa ya. Waduh, saya melihat mereka nih saling menyalahkan gitu loh, obatnya kekerasan ini atau ini. Bahkan saya sampai dalam hati saya gawat. Saya bilang, sus, saya nggak mau tahu, kalau kasihin. Ternyata setelah 2 hari itu bisa berfungsi mulutnya. Yang 100% mulut itu sudah tidak berfungsi, bisa berfungsi lewat mulut. Minum riset. Saya cakokin sehari itu 6 sampai 8. Dan bilang, nggak minum awas, saya bilang. Saya ancam suaminya. Panjang umur nggak? Saya ancam. Habis kan biaya loh. Kita malah pikir biaya itu nggak main-main loh. Cilok mbak dokter aja itu mesti bayar. Nggak main-main. Kita kering panggil dokter, suster itu bukannya gratis. Biaya itu semua biaya. Jadi saya bilang, sus, tolong kasihin. Bahkan yang hebat itu benar-benar sampai teman-teman saya yang kita yang senasib ya, tidur di ubin gitu ya, benar-benar tidur di ubin setiap hari lihat kondisi makin hari keluarga bukannya membaik. Sampai saya panggil semuanya itu teman-teman, saya bilang, kamu lihat, karena mereka tahu kan kondisinya, ya sama-sama akhirnya bisa miring sendiri. Udah gitu yang hebat, dikritik sama dokter, itu kaki bisa narik sampai begini. Jari sama sekali nggak bisa. Yang hebat bukan hanya itunya, tangan dia bisa naik begini. Itu di depan para 3 dokter. Waduh, saya pikir luar biasa banget kan. Akhirnya itu cuma hitungan hari, benar-benar hitungan hari.
2, 3, 4, dan hebatnya itu selang copot, oksigen copot, jantungnya pulih. Jadi bukan hanya stroke-nya ya. Dan hebatnya itu dia punya peradangan di otak itu 40% cepat, hitungan hari pulihnya. Jadi saya pikir wow, luar biasa sekali gitu loh. Akhirnya semua lepas, sampai saya udah diusir dari ICU. Saya bilang saya ini ICU, saya bilang saya nggak mau, saya mau di sini aja. Saya bilang saya nggak mau di kamar biasa. Akhirnya biarin, saya bilang karena beda cuma berapa sama kamar biasa. Akhirnya dokternya bilang gini, hebat ya, bisa duduk berjam-jam. Padahal untuk orang stroke itu 5,5 jam aja setengah mati itu. Untuk angkat kepala itu luar biasa. Ini bisa sejam, 2 jam, dipaksa duduk. Oke, santai aja gitu. Itu hebatnya. Dan itu tentang suami ya. Belum lama ini, kemarin, ini kesaksian saya pribadi. Karena udah sampai sebelum suami udah bisa jantung. Udah, puji Tuhan. Alhamdulillah. Suami saya udah bisa jalan. Dan hebatnya itu waktu pulang dari ICU, itu kan 3 hari harus balik rumah sakit kan, kontrol. Saya bawa kursi roda karena memang saat itu kaki masih berat, otomatis lah karena dari total. Akhirnya setelah pulang rumah sakit, dokter Gunawan panggil saya, masuk suaminya. Dia bilang, Pak, saya mau lihat. Coba Bapak berdiri dari kursi roda. Dia berdiri, ternyata suami saya pintar, nggak hanya berdiri, dia angkat kaki. Itu dokter sampai kaget dan dia angkat tangan. Dokternya kaget, ini mah hitungan hari baik katanya. Ini hitungan bulan udah sembuh. Oh, luar biasa. Itu benar-benar kita harus jadi berkat, bukan hanya sekedar uang. Karena apa? Produk itu berbicara dan nolong orang. Itu yang paling penting. Karena itu paling mulia bagi saya. Dan saya juga bersyukur nggak hanya suami saya yang saya tolong, itu dari beberapa teman yang diabetes yang harusnya sudah diamputasi itu sampai nggak jadi, bahkan yang sudah komplikasi di jantung, komplikasi ke paru-paru, itu sekarang lepas. Tapi bukan saya yang suruh, karena apa? Dari hasil lab, karena mereka taat dan melihat suami saya ya hasil, sampai sekarang berhubungan sampai teman gitu ya, teman yang selama sama-sama di ICU sana, semuanya tertolong. Begitu saya boleh kasih yang pribadi ya. Kemarin ini saya mungkin karena kecapean sekali, udah gitu karena juga mau ngirit naik busway dan nunggu sampai berjam-jam dengan hati kesel gitu ya, pikir mau murah meriah. Saya juga kerja kadang dari siang sampai jam 11, hampir setiap hari saat itu. Dan mungkin makan juga karena saya juga nggak teratur. Jadi saat itu saya benar-benar waktu pemilu itu pas pencoblosan pemilu, saya mata melek, itu jantung saya sakit dan benar-benar seperti mau pecah jantungnya. Itu detak jantungnya itu sampai buk buk. Dan itu saya bisa keringetan itu dari kepala sampai kaki itu muncul. Baju itu sebentar habis. Waduh, saya pikir mati nih, saya bisa mati nih, karena benar-benar lemas. Tangan buat nge-flash aja saya nggak bisa. Itu mau jalan aja saya itu sampai gimana ya, sampai merambat gitu. Waduh, saya pikir mati nih, jantung gitu ya. Dan sakitnya itu dari tulang muka, tulang sini, tulang telapak tangan, tulang rusuk, tulang dada, terutama itu jantung seperti mau dipecahin. Itu sakitnya luar biasa. Saya terus minum risep, bukannya memang nggak berguna, bukannya nggak ada hasil, tapi memang kita harus ngerti bahwa risep itu dia nutrisi, dia bukan obat. Kita memang butuh obat. Jadi, tapi yang kita butuhkan itu apa? Kita harus kejar dari kerusakan sel itu supaya apa? Dia bisa regenerasi, dan dari sel yang mati yang rusak itu yang harus cepat di repair. Jadi saya dengan percaya gitu ya, saya minum sampai 9 saset saat itu. Sampai 9-10 saset lah saya minum. Itu saya memang dia tidak langsung gitu ya, tidak langsung bekerja. Akhirnya saya bilang, waduh, saya nggak bisa nih, saya mesti ke dokter. Akhirnya saya saat itu ke dokter, dan dokter bilang, waduh, kalau misalnya telat kondisi saya tanpa bantu riset, mungkin saat itu saya udah mati. Jadi dokter bilang, kamu hebat ya, kok bisa gitu, bisa melewati dari pagi
sampai jam setengah 7 baru ke dokter dengan detak jantung yang luar biasa hebat, juga dengan tensi 140/90. Jadi dia bilang kata dokter, kondisi kamu itu bagus staminanya. Kalau enggak, kamu masih mati. Udah gitu dia bilang ini, kamu kena virus. Dia bilang gitu, kamu bukan penyakit, kamu kena virus pneumonia. Saya bilang, pneumonia tuh apa dok? Saya bilang, kan suami, jadi dokter itu suami istri teman baikku. Dia bilang itu dari perpaduan nyamuk malaria dengan nyamuk demam berdarah. Dan itu lebih jahat daripada demam berdarah sebenarnya. Dan seharusnya kamu tuh seharusnya lumpuh, nggak bisa jalan. Kok hebat ya kamu bisa jalan? Itu dokter udah bingung gitu. Kok bisa jalan gitu? Udah gitu, memang saat itu saya pucat sekali. Tapi setelah saya suntik, itu hebat. Itu respiratornya benar-benar bekerja, benar-benar nggak sia-sia yang kita minum. Itu yang telapak saya benar-benar dari setiap sendi sakit. Itu bertahan perlahan hitungan menit sampai benar-benar hilang sakitnya. Cuma jantungnya tadi detak ya kencang, itu sudah mulai ritmenya sudah mulai bagus. Cuma memang dia nyerangnya tulang dada. Akhirnya malam itu saya udah memang sakit sekali, itu sampai jam 2, setengah 3 saya nggak bisa tidur karena tulangnya itu benar-benar sakit. Radangnya tuh berasa kayak setiap tulang ini itu kayak apa ya, kayak sakit gitu loh, sakit sekali. Sini tangan udah tidak sama sekali. Besoknya saya pagi mata melek, saya hantam lagi 2 isep karena saya pikir dengan perut kosong itu jauh lebih baik. Saya hantam, saya makan roti, saya makan obat, lebih baik. Lusanya saya hantam lagi 5-6 isep karena saya pikir saya nggak rugi. Kok buat kesehatan saya pribadi gitu loh. Yang sehat tuh saya gitu, daripada mati juga, peti matinya murah, rumah duka juga murah kan. Saya pikir ngapain gitu loh. Lagi siapa yang bisa gue prospek kalau udah meninggal kan. Itu kan. Akhirnya setelah saya hantam riset, saya ke kantor. Hebat tuh, saya masih bisa kerja, saya masih bisa prospek orang. Tapi memang itu setiap kali tarik nafas tulang sakit. Sampai Ciliani ini benar, dia ngeliat muka saya pucat sekali. Dia bilang, Ibu Jenny bilang, waduh luar biasa loh katanya, masih bisa kerja. Dia bilang, iya dong, life is money. Akhirnya dia pinjemin saya shell, oke. Jadi saya nggak sampai malam saat itu. Besoknya benar-benar sembuh total sampai sekarang. 3 kali berarti ya? Ya, luar biasa. Testimonial luar biasa. Saya pernah kena cikungunya. Saya pernah. Jadi saya bisa ngebayangin. Saya habis melahirkan waktu itu anak pertama. Bayangin Bu, anak pertama habis dilahirin kan harusnya digendong-gendong. Saya nggak bisa gendong anak Karena tangan lumpuh, badan panas. Udah gitu kita kalau udah megang diri aja nggak bisa. Tangan tuh udah nggak bisa ngapa-ngapain. Seperti yang tadi bilang, bisa jalan aja bagus. Saya udah nggak bisa. Datang ke mana? ke dokter ya, ke rumah sakit Pasar Rebo ya. Itu udah dibawa kemana udah begini aja. Nggak bisa nyusuin, nggak bisa apa-apa ya. Ketularan sama bidannya waktu bantu saya melahirkan di rumah sakit ya, dia kena cikungunya nular ke saya. Dia waktu itu tahun 2004. Jadi saya bisa bayangin rasanya sakitnya luar biasa ya. Memang nggak ada jawaban kalau kita kena virus. Imun kita yang dioptimalkan waktu itu, saya minum herbal juga ya, plus macam-macam ya, sama CDR. CDR vitamin C dosis tinggi celupin ya. Lama tapi nggak dengan 3 hari, maka saya tegasin 3 hari dulu. Saya sebulan Bu baru normal ya. Tepuk tangan deh buat Risep ya, luar biasa ya. Lanjut ya, kalau testimoni Risep itu bisa 3 bab kalau